Apakah Anda pernah merasa gugup? Atau merasa grogi? Tangan berkeringat? Kaki menjadi kaku? Pasti pernah, karena ini dialami orang yang ingin melakukan presentasi. Bahkan ini sudah dialami oleh presenter profesional sekalipun. Nah, berikut adalah teman saya ketika dia ingin melakukan presentasi. Dia merasakan hal yang sama. Nah, presenter profesional tentu sudah mampu mengatasi rasa groginya. Bagaimana dengan presenter pemula? Tentu mereka sangat sulit mengatasinya. Ketika rasa grogi mulai datang, akan nampak terlihat jelas di wajah mereka. Nah, tenang saja para mood Q semua, kita berada di zona Patrick, penjelasan tips and trick. Yang pertama adalah berpikir positif. Run. Nah, bayangkan hal-hal baik yang terjadi ketika Anda melakukan presentasi. Bayangkan juga betapa bangganya para audiens yang tersenyum ketika mereka mengerti apa yang Anda presentasikan. Dengan keadaan rileks seperti ini, maka rasa grogi yang Anda alami secara perlahan akan sedikit berkurang. Hindari kalimat-kalimat merendah, negatif, ataupun menyerah. Misalnya, maaf, saya sebetulnya kurang ahli dalam bidang ini. Saya sebenarnya tidak mempersiapkan waktu untuk hal ini. Teman-teman, hindarilah kalimat-kalimat seperti itu. Karena itu akan membuat pikiran kita menjadi negatif. Dan ketika pikiran sudah dipenuhi hal yang negatif, maka presentasi kita pun tidak menjadi baik. Oh my God! Wow! Nah, yang kedua adalah dengan senyuman. Senyuman akan membuat Anda terlihat lebih baik lagi. Ketika Anda terlihat tersenyum, maka audiens yang melihat Anda pun akan tersenyum. Ketika sudah saling senyum-senyuman, maka suasana menjadi rileks. Ingat, rileks akan membuat grogi Anda menjadi turun. Nah, tentu beda ketika Anda sedang melakukan atau mengatakan hal-hal yang sedih. Maka senyuman itu boleh sedikit dikurangi, tergantung dari apa materi yang Anda sampaikan. Ketiga, datanglah lebih awal. Dengan datang lebih awal, kita bisa mengenali tempat. Mungkin bisa itu di sekolah, bisa itu di kelas, bisa itu di kantor, atau dimanapun tempat kita ingin melakukan presentasi. Nah, jangan sampai gara-gara kita terlambat, akhirnya kita menjadi grogi, panik, dan tidak melakukan presentasi dengan baik. Nah, teman-teman, selain kita mengenal lokasi, kita juga harus mengenal audiens. Siapa yang mendengar kita presentasi, ini sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa mengakrabkan diri dengan mereka. Ketika Anda sudah mengenali sebuah tempat, maka rasa canggung yang Anda alami tentu akan sedikit-sedikit berkurang, bukan? Yang keempat adalah sikap tubuh. Sikap tubuh yang benar ini tidak hanya sekedar untuk menjaga penampilan, tapi juga sangat penting untuk kita melakukan presentasi. Ini akan sedikit membantu kita mengurangi rasa grogi yang terjadi sebelum melakukan presentasi. Mulailah dengan posisi yang paling nyaman. Nggak di sofa juga kali. Ulang. Mulailah dengan posisi yang paling nyaman dengan cara berdiri tegap dan membuka kaki selebar pinggul.
Letakkan kedua tangan di samping paha, kemudian tarik nafas dengan perlahan dan kemudian hembuskan. Nah, itu membantu kita untuk menghilangkan rasa grogi. Untuk wanita, letakkan satu kaki di depan kaki lainnya dan lakukan hal yang sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kamu juga boleh menggerakkan tangan pada saat melakukan presentasi. Ini dilakukan untuk menegaskan bagian demi bagian materi yang Anda sudah presentasikan. Kelima adalah latihan. Latihan adalah cara yang paling ampuh dan yang paling baik untuk mengatasi grogi. Ajaklah adik, abang, dan teman kamu untuk berperan sebagai audiens. Minta kritik dan saran dari mereka. Loh. Mana ekspresinya? Ulang. Kamera hari ini. 2,000 years later. Latihan adalah cara yang paling ampuh dan yang paling baik untuk mengatasi grogi. Minta kritik dan saran dari... Minta kritik dan saran. Mana ekspresinya? Mata kamu bicara. Oke, ulang. Oke, kamera, roll, action. Yang keenam, awali dengan cerita. Pada dasarnya, setiap orang senang mendengar cerita. Karena dengan bercerita membuat materi menjadi lebih ringan. Ketika materi menjadi lebih ringan, para audiens pun senang untuk mendengar apa yang kita presentasikan. Kita boleh menggantikan bagian dari presentasi kita dengan sebuah cerita. Dengan begitu, mereka boleh mendengarkan dengan baik. Nah, teman-teman, sebelum melakukan presentasi, lebih baik kita mempersiapkan sebuah cerita. Dan pastikan cerita tersebut berkaitan dengan materi presentasi kita. Maka presentasi yang kita lakukan ini dapat menarik perhatian dari para audiens. Nah, di tengah-tengah presentasi Anda bisa melakukan intermezzo dengan kisah-kisah lucu. Tapi ingat, jangan terlalu banyak karena Anda sedang presentasi, bukan stand up komedi. No, God, please, no. Ketujuh, atur nafas dan beri sedikit jeda. Presentasi bukan berarti Anda terus berbicara tanpa berhenti. Ada saatnya jantung menjadi lebih cepat. Dan pada saat ini nafas pun menjadi lebih cepat. Nah, kalau Anda terus memaksakan keadaan seperti ini, maka grogi yang terjadi itu tidak akan bisa berhenti. Untuk itu, beri waktu jeda sedikit, tarik nafas perlahan dan hembuskan. Dan pandangilah wajah-wajah audiens yang menurut Anda paling bersahabat. Nah, jika rasa grogi sudah muncul pada saat sebelum presentasi, maka jangan tergesa-gesa saat nama Anda dipanggil. Berjalanlah dengan santai sambil mengatur nafas. Ingat, selalu menarik dan menghembuskan nafas lewat hidung. Itu agar Anda terlihat lebih siap dan tidak grogi oleh orang lain. Serta jangan lupa berikan senyuman terbaik Anda. Nah, teman-teman, itu tadi 7 cara untuk mengatasi grogi sebelum melakukan presentasi. Jangan lupa subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi dan juga Like, comment, dan share video ini. dadah!